Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Harian bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang bayi yang bernama João Paulo, dia masih berusia 1 tahun dan 5 bulan. João adalah anak dari pasangan Rafael Ferreira da Silva dan ibunya bernama Simone. Pasangan ini awalnya hidup bersama karena rumah dan keluarga mereka pun hidup berdekatan. Rafael Ferreira da Silva, dia berusia 28 tahun, dia mendapatkan amanah dari pemerintah untuk mengurus anaknya selagi ibunya menjalani rehabilitasi. Karena waktu itu, Simone dalam keadaan tidak stabil dan pemerintah menyarankan Simone untuk tinggal di sebuah yayasan selama 3 bulan. Dan bayinya yang bernama João, yang saat itu masih berusia 1 tahun dan 5 bulan, dia dibawa oleh ayahnya tinggal di rumah ibu kandungnya. Yang dimana rumah itu sangat simpel dan di rumah tersebut, ibunya juga tinggal bersama ketiga saudara laki-lakinya. Sebenarnya rumah antara keluarga Simone dan keluarga Rafael sangat dekat sekali. Terkadang João juga tinggal di rumah keluarga Simone, namun selama 3 bulan itu, João lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah ayah kandungnya. 3 bulan João di bawah pengasuh ayah dan neneknya, tiba-tiba João mengalami kesakitan. Ibu Rafael yang mendengar João menangis setiap hari dengan jeritan yang tidak normal, dia memutuskan untuk membawa bayi João ke klinik. Dan di klinik tersebut, dokter mengatakan jika bayi João mendapatkan luka yang tidak normal di area bawah yang diduga dia adalah korban pelencongan. Tidak langsung dilaporkan ke pihak berwenang, nenek João hanya merawat bayi tersebut seperti biasanya. Dia hanya membelikan obat salep seperti resep yang diberikan oleh dokter. Simone yang baru saja pulang dari rehabilitasi dan masih belum sepenuhnya bisa mengurus João, namun dia sering mendengar anaknya menangis histeris di rumah mertuanya. Hingga Simone pun datang dan mengambil anaknya hanya untuk menenangkan tangisan João. Awalnya Simone pikir jika anaknya kelaparan karena mereka memang hidup dalam garis kemiskinan. Namun Simone semakin panik karena João tidak juga kunjung diam dan Simone tidak tahu harus berbuat apa. Tetangga mereka pernah mendengar pagi-pagi hari ibu Rafael menjerit dari dalam rumahnya dan berteriak, "Cukup anakku, jangan kamu lakukan itu kepada cucuku." Tetangganya tersebut masih tidak mengetahui apa yang membuat ibu Rafael marah kepada anaknya dan apa yang dilarang Rafael agar tidak melakukan kepada bayi João. Beberapa hari kemudian, bayi João menangis histeris pada pukul 6 pagi dan bayi João langsung dilarikan ke sebuah klinik oleh ayahnya. Dan di klinik, Rafael mengatakan kepada dokter jika bayinya baru saja terjatuh di kamar mandi. Namun dokter yang memeriksa keadaan bayi João mengatakan jika bayi tersebut telah meninggal dunia. Simone tidak bisa menahan tangisnya ketika melihat anaknya yang tidak bernyawa di klinik. Dari laporan dokter, pihak kepolisian langsung menangkap Rafael untuk dimintai keterangan bagaimana kronologi kejadian yang menimpa si bayi. Dari rumah sakit, mayat João Paulo langsung dimakamkan hari itu juga dengan dihadiri kerabat keluarga mereka.
Simoni menangis sambil menenteng keranda kecil di mana anaknya Joao beristirahat untuk selamanya. Dari rumah duka menuju ke tempat pemakaman lokal, Simoni berjalan dengan lemah dan tidak lama kemudian Simoni jatuh pingsan di tengah jalan. Dia tidak bisa berjalan sampai di tempat pemakaman dan terlihat saudara dan keluarganya membopong Simoni ke pinggir jalan. Karena dia tidak kuat mengubur anak tersayangnya, Simoni tidak dapat melihat anaknya dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelah dia pulang, dia melihat mainan di depan rumahnya dan di sana Simoni masih tidak percaya jika anaknya sudah tiada. Rafael meminta kepada polisi agar tidak membawanya pulang ke komunitas di desanya karena dia takut jika warga di sana akan menghabisinya. Rafael meminta agar langsung dibawa ke tahanan dan di sana dia akan menjelaskan semua apa yang telah dia lakukan. Rafael mengakui kesalahannya dan mengatakan jika dia telah melakukan hal yang tidak pantas kepada bayi Joao selama beberapa hari terakhir sebelum dia dinyatakan meninggal. Rafael dikirim ke penjara di daerah Sorocaba yang dimana di penjara itu hanya terdapat napi-napi pelaku pelencongan. Karena di Brazil, pelaku seperti Rafael ini, jika dia dimasukkan ke penjara publik pada umumnya, dia akan menjadi santapan para napi lain. Napi di Brazil akan memperlakukan pelaku pemerkaos, terlebihnya anak di bawah umur atau bayi. Pelaku-pelaku tersebut akan dijadikan pelayan di dalam tahanan. Oleh karena itu, penjara untuk mereka, pelaku pelencongan dan pemerkaos, dipisahkan dengan napi pada umumnya. Sekian jurnal hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.